Berita yang pertama ini adalah surat keputusan dari BP2MI nomor 28 tahun 2023 ya. Ini saya akan bacakan poin-poin pentingnya aja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini mengenai tentang biaya penempatan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh PT atau P3MI mengenai jabatan Agricultural Seasonal Worker. Jadi sekarang BP2MI telah memberikan cost structure, istilahnya biaya penempatan yang diatur oleh pemerintah. Ini berdasarkan pengalaman yang seperti tahun kemarin ya. Pada intinya seperti tahun kemarin ini kan belum ada cost structure atau kita belum disosialisasikan berapa biaya penempatan yang sebenarnya untuk menjadi PMI atau CPMI Seasonal Worker ini. Ya, kali ini BP2MI telah memberikan keputusan dan teman-teman bisa membaca surat edarannya seperti apa sehingga kita bisa menganalisa atau menyiapkan dana seperti yang telah disampaikan dalam surat ini ya, dana maksimalnya. Jadi ya tidak terlalu besar seperti tahun kemarin terjadinya overcharging kan karena kita buta ya, artinya tidak mengetahui sebenarnya biaya ini berapa sih. Nah, makanya itu dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021, terus Peraturan Presiden nomor 90, terus Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI ya. Itu berdasarkan undang-undang ini memutuskan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia biaya penempatan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada pemberi kerja berbadan hukum di Kerajaan Inggris untuk jabatan Agricultural Seasonal Worker. Jadi ini berlaku untuk agensi yang di Inggris ya. Yang agensi yang di Inggris itu harus memenuhi kriteria ini. Ini teman-teman bisa baca ya semuanya. Dan poin yang keempat ini yang paling penting, keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Berarti ini tergantung dari situasi dan kondisinya ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini diputuskan, dikeluarkan, ditandatangani oleh beliau yang terhormat Bapak Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Migran Indonesia ya, pada tanggal 31 Januari. Ini tembusannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketenagakerjaan, terus banyak lagi lah, ada 11 nih. Semuanya sudah mendapatkan pemberitahuan untuk cost structure ini. Ya, berapa sih cost structure yang perlu kita keluarkan, biaya besaran yang harus kita keluarkan sebagai PMI jika ingin mengikuti program seasonal worker ini? Yang pertama, ini ada beberapa kolom ya. Ini ada keterangan komponen biayanya, untuk apa aja, terus besaran biayanya, terus pihak yang menanggung itu siapa gitu. Apa CPMI-nya sendiri atau pemberi kerjanya sendiri. Itu ada di sini. Contohnya seperti ini, pemeriksaan kesehatan berarti MCU ya, medical check up, itu kisaran harga 670 itu ditanggung oleh pemberi kerja, bukan oleh kita sebagai CPMI menurut surat keputusan ini ya. Itu yang menanggung adalah PT. Terus ada pemeriksaan psikotes, nah ini ditanggung oleh kita 550. Terus ada lagi di sini 370. Ini poin-poin untuk kita sebagai migran aja ya, CPMI aja. Ini seperti BPJS Ketenagakerjaan Migran Indonesia 370. Terus ada SKCK 30.000 yang harus kita keluarkan. Terus bisa kerja. Nah, ini bisa kerja ini ditanggung oleh CPMI atau kita ini sebesar 244 pound sterling. Terus transportasi dihitunglah, untuk kita di Pulau Jawa 500.000, untuk luar Jawa sekitar 2 juta, dan tiket keberangkatan berarti juga otomatis kepulangan juga dong. Tapi kalau menurut di sini tiket pemberangkatan itu ditanggung oleh kita, oleh CPMI sendiri.
itu kisaran di harga 16.910.000 itu kita tanggung sendiri, bukan P3MI yang memberikan. Ya, terus ada lagi jasa perusahaan. Nah, ini yang penting. Jasa perusahaan atau P3MI atau PT di Indonesia itu hanya mengambil keuntungan tidak lebih atau maksimalnya hanya 509 ya, 509,10. Berarti itu sekitaran 10 juta aja. Berarti kalau di total ya sekitaran 30 juta atau 35-an lah. Ini yang biaya yang harus kita tanggung atau biaya yang harus kita keluarkan untuk mengikuti program seasonal worker ini. Kabar baik yang kedua yaitu dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Februari 2023 itu telah mengeluarkan surat edaran yang berarti ini adalah lampu hijau untuk job seasonal worker ke United Kingdom itu dibuka lagi. Setelah mendapatkan cross tracer dari BP2MI, lalu ada surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke, kita akan bahas poin-poin terpentingnya aja ya. Ini ada beberapa poin sebenarnya, cuma saya akan sampaikan beberapa poin yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk dibahas, karena ini akan menjadikan job ini akan berlangsung ke depannya di tahun 2023. Merujuk hasil evaluasi bersama antara kementerian atau lembaga terhadap penempatan pekerja migran Indonesia dalam skema agrikultur seasonal worker atau PMI seasonal worker ya ke Inggris pada tahun kemarin, tahun 2022, dan dalam rangka memastikan perlindungan terhadap hak-hak PMI, dipandang perlu untuk memperbaiki mekanisme penempatan PMI seasonal worker tahun 2023. Jadi mendapat laporan dan beberapa kasus seperti kemarin tahun 2022, akhirnya pemerintah, yang mana dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengevaluasi untuk persyaratan apa saja job seasonal worker ini. Ini ada banyak sekali ya. Sebenarnya ada poin 2 aja yang terpenting sih dalam surat ini, yaitu berisi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3MI yang akan merekrut itu, memberangkatkan kandidat atau CPMI, dan juga mitra broker yang di UK atau di United Kingdomnya ya. Ini penting sekali. Ini ada beberapa poin, ada A ya sampai M ya. Ini banyak sekali ini beberapa poin. Teman-teman bisa baca sendiri dan nanti bisa pelajari sendiri dan bisa menyimpulkan bagaimana tentang pendapat atau keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Ini yang terpenting, ini saya anggap yang paling urgent ya. Yang paling urgent itu mengenai SIP ya. Jadi sebelum mempunyai SIP, P3MI dilarang untuk merekrut kandidat atau CPMI untuk diberangkatkan ke United Kingdom. Ini yang paling terpenting. Terus di poin B, P3MI ini harus memiliki izin lisensi yang dikeluarkan oleh GLAA atau Gangmaster ya, serikat buruh di sana, untuk melakukan proses penempatan ke Inggris pada tahun 2023. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan besar para P3MI Indonesia untuk bisa mengambil job ini. Kalau ingin dilanjut dengan job UK ini harus mempunyai lisensi GLAA. Dan kabar baiknya, sudah ada salah satu P3MI yang telah melakukan PAI atau udah mengajukan permohonan dan beberapa persyaratan untuk license ini. Nanti akan saya update deh. Jangan skip dulu videonya ya.
Di sini juga disebutkan kalau P3MI ini harus melakukan proses pemberangkatan PMI seasonal worker. Ini di poin H ya. Melakukan proses pemberangkatan PMI seasonal worker yang telah memenuhi persyaratan paling lambat di akhir bulan Mei 2023. Artinya apa? Ini menyambung kepada poin yang di app ini, melakukan perekrutan calon PMI seasonal worker setelah memperoleh SIP 2MI dan perekrutan tersebut dilakukan secara langsung tanpa ketiga atau calo atau LPK atau yang sebagainya seperti tahun kemarin ya. Berlaku untuk semua P3MI. Jadi dilakukan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga calo ataupun sponsor. Ini teman-teman harus ketahui juga ya. Kemenaker, surat edaran dari Kemenaker ini. Jadi bisa disimpulkan dengan adanya cost structure atau pengaturan biaya dari BP2MI dan juga surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia bahwa Job UK ini dipastikan berlanjut kalau P3MI atau salah satu PT di Indonesia kita ini, di negara kita ini, mendapatkan license segala. BP3MI harus mempunyai license GLAA ya. Ini penting sekali karena ini menjadi syarat mutlak untuk semua P3MI yang harus dipenuhi jikalau ingin memberangkatkan PMI ke United Kingdom. Teman-teman nanti bisa baca sendiri, bisa pelajari sendiri. Saya lampirkan di deskripsi ya beberapa file-file atau dokumen-dokumen ini, nanti teman bisa download sendiri. Ini langsung dari atas nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dirjen Bina Penta dan PKK, Bapak yang terhormat Soehartono. Terima kasih sekali untuk peran pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan ya khususnya, dan juga BP2MI yang sudah welcome dan mensupport para CPMI yang akan berangkat ke United Kingdom di tahun 2023. Ketembusan ini ada 7 ya: Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Kepala Staf Kepresidenan dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja beberapa berita yang terpenting ya, bisa menjadikan bahan evaluasi atau minimal menjadikan motivasi kita bahwa banyak sekali pertanyaan yang timbul. Job UK ini diperlanjut atau diadakan lagi atau tidak untuk tahun 2023? Jawabannya yaitu cross tracer dari BP2MI dan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Teman-teman bisa baca dan bisa cek sendiri ya.